وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Wanita pada minggu atau pada pagi hari ini insyaallah kita akan membicarakan yaitu salah satu dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga, yaitu Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu namanya Zubair bin Awwam al-Khuwailid al-Asadi al-Quraisy. Ibunya Ummu Safiyah binti Abdul Muttalib ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib, dia adalah ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyah ini adalah saudara ibu abangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Safiyah ini adalah satu-satunya amatnya Rasulullah SAW yang masuk Islam. Amatnya Rasulullah SAW seluruhnya mati di jahiliyah, kecuali Safiyah binti Abdul Muttalib. Ini adalah ibunya Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anha. Kita telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW mempunyai paman-paman banyak. Pamannya seluruhnya ada yang mati di zaman jahiliyah, ada yang tidak masuk ke dalam agama Islam, yaitu Abu Lahab dan Abi Thalib. Dan dua di antara paman Rasulullah SAW yang masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau amatnya Rasulullah SAW atau saudara ayahnya perempuan, yaitu Safiyah binti Abdul Muttalib, yaitu adalah ibunya Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Amatinya yang disebut Zubair bin Awwam adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, zaujatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini adalah saudara bapaknya Zubair bin Awwam. Istrinya yang bernama Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Istrinya Zubair bin Awwam itu kakaknya Aisyah radhiyallahu taala anha yang dijuluki oleh Rasulullah SAW datang di Toqain, itu Asma binti Abi Bakar. Dan Abdullah bin Zubair bin Awwam mempunyai anak yang mana terkenal dalam sejarah Islam, sahabi ibnu sahabi yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Jadi Zubair bin Awwam ini adalah dari keturunan yang baik. Apalagi Abdullah anaknya, dia adalah anak yang soleh. Dan kita akan membicarakan pertama tentang manaqib kebaikan atau keutamaan Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Jadi banyak sekali. Di antaranya Rasulullah SAW syahid atau bersaksi bahwa dia adalah surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, dan seterusnya. Kemudian min manaqibi di antara keutamaan Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يموت شهيدا. Rasulullah SAW bersaksi bahwa Zubair bin Awwam akan mati syahid. Yaqul Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah SAW ala Hira, pada suatu hari Rasulullah SAW di atas gunung Hira, dia bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, وعلي وطلحة والزبير. فتحركت الصخرة, maka bergerak batu-batu yang ada di gunung Hira. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihya
wa ma 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahidun. Tenanglah, jangan bergerak wahai Sara, di atasmu hanya seorang nabi dan seorang siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq atau syahid yang diantaranya Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, seluruhnya ini mati syuhada. Bukan asal syahada dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu terjadi. Kama akhbar Nabi SAW, "Inna lamma kana yaumul jamal, zakkarahu Aliyun bima zakkarahu bihi, wa raja'a al-qital wa qala warji'a al-Madinah." Di peperangan Al-Jamal, yaitu peperangan yang mana di sini terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan kubu Az-Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib waktu bertemu dengan Zubair, Ali bin Abi Thalib telah mengingatkan Az-Zubair bahwa engkau dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Saufa tamut, engkau akan mati syahid." Maka Az-Zubair kembali ke Madinah waktu dengar Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Tapi waktu dia dalam perjalanan ke kota Madinah, qatalahu Ibnu Jarmus la'anahullah. Seorang bernama Ibnu Jarmus, yaitu seorang Khariji, bibit-bibitnya Khawarij, telah menjumpai Az-Zubair bin Awwam di jalan, kemudian dibunuh. Az-Zubair bin Awwam wajatazza ra'sahu, kemudian kepalanya dibatang, wajatazza ra'sahu dan ra'sahu dipotong. Wa dhahaba bihi ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dia membawa kepalanya Zubair kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ibn Jarmus itu mengira bahwa Ali bin Abi Thalib akan gembira atas terbunuhnya Zubair bin Awwam. Padahal Ali bin Abi Thalib sama Zubair ini selain dia bersaudara dalam agama Islam dan sahabat, dan juga dia misal sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa ra'ana dzalika yahsul lahu bi habwatan indahu. Dia mengira, Ibn Jarmus ini mengira bahwa dia akan mendapatkan kedudukan di sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fasta'dzana, maka dia minta izin untuk masuk menemui Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali bin Abi Thalib berkata, "La ta'dzanu lahu." Jangan silahkan dia masuk. Wa basyiruhu bin nar, dan berilah kabar kepadanya bahwa dia di api neraka. Wa fi riwayat qila li Ali, dan dalam riwayat ada seorang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Inna qatil Zubair al-bab." Seorang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ini ada seorang yang membunuh Zubair bin Awwam di pintu. Dia berdiri di depan pintu. Dia ingin masuk menghadapinya. Faqala Aliyun, "La yadkhulanna qatil ibn Sufiyya an-nar." Pasti orang yang membunuh Ibn Sufiyya, yakni Zubair bin Awwam, neraka, tempatnya api neraka. Asy-syahid anna Zubair laqiya Allah syahida. Di sini ya kita membicarakan ini, yaitu bersaksi Rasulullah SAW itu terjadi bahwa Zubair akan mati syahid. Yang berikutnya, wa min manaqibihi radhiyallahu ta'ala anhu, keutamaan Zubair bin Awwam, annahu kana mimma istajaba lillahi wa rasul min ba'di ma asabahum al-qarh yawm Uhud. Qala ta'ala, alladhina istajabu lillahi wa rasul min ba'di ma asabahum al-qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim. Yaitu bahwa Zubair bin Awwam salah satu orang yang istajab, yang mengabulkan, yaitu untuk Allah. Dia salah satu orang yang sabit, yang tetap bersama Rasulullah SAW waktu Uhud, perang Uhud. Disebut sama Allah SWT di sini, "Alladzina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim." Dia akan mendapatkan pahala yang besar, kata Allah SWT. Orang-orang yang melindungi Rasulullah SAW yang berjihad di jalan Allah
Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah berkata, di Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Urwah bin Zubair ini adalah anaknya Az-Zubair bin Awwam, ibunya Asma binti Abi Bakar, kakaknya Abdullah bin Zubair. Urwah ini adalah salah satu orang ulama al-kibar. Pernah Aisyah berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, ya ibn ukht, kana abuka minhum. Di antara yang disebut oleh Allah SWT, dipuji oleh Allah SWT, ayat yang saya sebutkan tadi adalah ayahmu, katanya Aisyah. Az-Zubair wa Abu Bakar. Zubair dan Abu Bakar. Lama asaba Rasul sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud, Rasulullah SAW terluka di peperangan Uhud. Wan sarafa anhu musyrikun, dan orang-orang musyrikin telah pergi ke kota Makkah. Taufa an yarja'u. Rasulullah SAW takut waktu itu. Takut apa? Takut al-musyrikun datang lagi ke kota Madinah atau ke Gunung Uhud, karena waktu itu orang-orang muslimin telah menderita kekalahan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man yadfi ithirihim, siapa yang mengikuti jejak mereka, jejak orang-orang musyrikin, apa mereka itu betul sudah pulang apa tidak. Bantu juga minhum sab'una rajulan, dan disiapkan 70 orang untuk mengikuti jejaknya Quraisy. Qalat kana fihim Abu Bakar Az-Zubair, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara 70 orang itu adalah Abu Bakar ayahku dan ayahmu yaitu Zubair al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, di antara keutamaan Zubair al-Awwam, annahu hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya hawari? Yaitu an-nasir al-mukhlis. Al-hawari adalah sahabat yang menolong, yang mati-matian menolong sahabatnya yang mukhlis. Seperti Hawari Isa alaihissalam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Al-Hawariyun, ashab Isa dan Zubair bin Awwam adalah hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walidzalika yaqul inna likulli nabiyyin hawariyan." Karena Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi itu mempunyai sahabat yang mukhlis, an-nasir yang membela mati-matian terhadapnya. Wa inna hawariyya Zubair bin Awwam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatku hawariyya adalah Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Jadi orang yang membunuh Zubair bin Awwam itu Ibnu Jarmus, itu adalah orang yang durhaka. Karena dia telah membunuh Zubair bin Awwam, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian dia adalah hawari Rasulullah SAW. Kemudian dia adalah anak amatinya Rasulullah SAW. Wah, dia Zubair bin Awwam ini adalah orang yang paling di antara orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka pada suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mendengar seorang berkata, anak bin Hawari, saya anaknya Hawari, saya anaknya Al-Hawari. Faqala Abdullah bin Umar berkata, in kunta min walad Zubair wa illa fala. Kalau engkau anaknya Zubair bin Awwam, betul. Kalau engkau anaknya Hawari. Kalau engkau bukan anaknya Zubair bin Awwam, tidak. Abdullah bin Umar. Jadi orang tadi orang lain, bukan anaknya Abdullah bin Umar, bukan anaknya Zubair bin Awwam. Andai kata engkau mengatakan bahwa engkau anaknya Hawari, yaitu Abdullah bin Zubair, umpamanya atau Urwah bin Zubair, benar. Tapi kalau engkau orang lain, tidak, katanya Abdullah bin Zubair. Karena Hawari Rasulullah SAW itu hanya Zubair bin Awwam. Dan di antara keutamaan Zubair bin Awwam yaitu di Ghazwat Al-Ahzab, pada peperangan Al-Ahzab atau Ghazwat Al-Khandaq, tidak mengajaran Bani Quraidah, Bani Quraidah yaitu salah satu dari golongan orang-orang Yahudi yang berkhianat. Mereka telah tidak menetapi janjinya, maka Rasulullah SAW mengirim sahabat-sahabatnya. Di antaranya, ya Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Man ya'tini Bani Quraidah?" Siapa yang ingin pergi di antara kalian kepada atau ke Bani Quraidah
untuk mengetahui tentang betulnya kabar bahwa Bani Quraidah telah menyelisih janjinya. Fayatihim biqabarihim fantalaqa Az-Zubair bin Awwam. Yang pergi Az-Zubair bin Awwam langsung dia mendengar Rasulullah SAW berkata demikian, dia pergi ke Bani Quraidah untuk mengetahui bahwa betul apa enggak Bani Quraidah itu telah menyelisih janji. Falamma raja'a, waktu datang Az-Zubair bin Awwam memberi kabar kepada Rasulullah SAW bahwa benar Bani Quraidah itu telah menyelisih janji. Qala lahu Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata kepada Zubair, fidaka abi wa ummi. Rasulullah mengatakan, aku kurbankan abadku dan ibuku demimu kepada Zubair bin Awwam. Dan ini adalah suatu pujian yang luar biasa untuk Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Wa kadzalika fi ma'rakah Uhud, dan di ma'rakah Uhud, di peperangan Uhud, qala Zubair bin Awwam jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam abawayhi yawm Uhud. Dan yawm Uhud, waktu peperangan Uhud juga Rasulullah SAW mengatakan kepada Zubair seperti yang dikatakan di Ghazwatul Ahzab, fidaka abi wa ummi. Wa min manaqibihi radhiyallahu taala anhu, di antara keutamaan Zubair bin Awwam, anna Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu syahida lahu al-khairiyah. Bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu telah bersaksi bahwa Zubair bin Awwam ini adalah orang yang baik. Wa annahu kana min habbin nas ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman telah menyaksikan bahwa Zubair bin Awwam adalah salah satu orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama asaba Utsman bin Affan radhiyallahu taala ri'afun syadid. Pada suatu hari Utsman bin Affan itu sakit, mengeluarkan darah dari hidungnya banyak. Hatta habisahu anil hajj wa usa. Dan karena sakitnya itu dia tidak bisa pergi ke haji waktu itu. Dan dia berwasiat Utsman bin Affan. Padahal Ali rajul min Quraisy, waktu dia sakit itu salah satu dari orang Quraisy dan orang muslimin datang ke Utsman. Qala istakhlif, yakni wakilkan seorang untuk menjadi pemimpin haji. Qala astakhlif, qala wa qaluhu, apa mereka mengatakan demikian, minta seorang bagi Utsman. Qala na'am, orang tadi mengatakan iya, mereka meminta seorang pemimpin setelah engkau sakit dan engkau tidak bisa memimpin Amirul Hajj tahun ini dan kau sakit. Qala wa man, siapa? Katanya orang tadi, bersakat Utsman diam. Pada qala rajulun akhar, faqala istakhlif, faqala Utsman, wa qala na'am, seperti yang dikatakan oleh orang tadi. Qala man huwa, bersakat, la'allahum qalu innahu Zubair. Dia mengatakan Zubair bin Awwam, yakni Utsman bin Affan mengangkat Zubair bin Awwam. Wali apa sudah saya mengangkat Zubair? Katanya orang tadi, qala na'am, katanya Utsman iya. Qala Utsman radhiyallahu ta'ala anhu walladzi nafsi bi yadihi innahu la khairuhum ma 'alimtu. Yaitu jiwaku, demi jiwaku yang di tangannya, yang demi Allah, sungguhnya dia adalah orang yang terbaik yang saya mengetahui dari Utsman bin Affan. Wa in kana la habbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah salah satu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang lain mengatakan, amma wallahi innakum la ta'lamuna annahu khairukum thalathan. Dan Utsman bin Affan, demi Allah kalian telah mengetahui bahwa Zubair bin Awwam adalah salah satu orang yang terbaik di antara kalian. Dia mengatakan demikian 3 kali. Utsman bin Affan. Amma mawaqifu radhiyallahu anhu bisyaja'ah wal ihdam fa'addith wala haraj fiha wala haraj. Amma tentang keberanian Zubair bin Awwam, Zubair bin Awwam ini telah kita mengetahui bahwa dia seorang pahlawan, seorang pemberani, sangat pemberani, yaitu Zubair bin Awwam. Di antaranya di Ghazwat Badr al-Kubra, di Ghazwat Badr al-Kubra, qala Zubair bin Awwam, laqitu yawma Badr Ubaidah bin Sa'ad bin As. Saya di peperangan Badr telah bertemu dengan Ubaidah bin Sa'ad bin bin As. Wa mujajjaj, dan dia membawa senjata yang lengkap. Dia waktu itu kafir, dia seorang kafir, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dia seorang kafir, Ubaidah bin Sa'ad bin As. Laisa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin As
Ubaidah bin Sa'ad bin Al-As, bukan saudaranya Sa'ad bin Waqqas, bukan lagi Sa'ad bin Al-As. Dia telah membawa senjata yang lengkap, la yura illa aina, tidak kelihatan kecuali dua matanya itu. Dia pakai pakaian tertutup, tidak orang melihat dia wajahnya kecuali dua matanya itu. Fahamaltu alaihi bil itra fata'amtu bi ainaini. Katanya Zubair bin Awam, saya telah menuju ke arah Ubaidah bin Sa'ad bin Al-As ini, kemudian saya ta'amtuhu, yang saya tusuk dia dengan tombak saya di matanya. Tamat, maka dia mati terbunuh. Qala Zubair, laqad wada'tu rijli alaih. Waktu dia terbunuh, saya meletakkan tangan kaki saya di atas kepalanya untuk mengeluarkan tombak saya dari matanya. Falaqad insana faqatuha. Tombak saya ini bengkok. Artinya dia saya cabut itu. Saya kerasnya pukul sama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini pada salah satu dari ghazwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah bertemu dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, antara orang-orang musyrikin yang terkenal dengan keberaniannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang akan menghadapi orang ini? Zubair mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian dia bilang, siapa? Rasulullah mengatakan 3 kali. Zubair bin Awam mengatakan, saya. Waktu dia bertemu dengan musuh ini, dia menunggangi kuda dan juga menunggangi kuda musuhnya itu. Zubair bin Awam ini tidak sabar, lompat dia dari kudanya ke kudanya orang tadi. Waktu di peperangan, dia lompat dari kudanya ke kudanya orang lagi. Kemudian dipegang orang tadi, jejar sekali dipukul, ditebang lehernya oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah orang salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling berani. Di ghazwat Al-Ahzab juga, setelah itu, wa yaqul Zubair, amma fi waqt al-Yarmouk, di peperangan al-Yarmouk, setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi peperangan yang sangat dahsyat, yaitu antara orang-orang Romawi dengan orang-orang Muslimin. Orang-orang Romawi zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu orang Romawi waktu itu jumlahnya 200.000 dan orang-orang Muslimin jumlahnya 40.000, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu di sebuah tempat yang bernama Yarmouk, yaitu Nahrul Yarmouk, Sungai Yarmouk di Al-Urdun al-an, Yordania. Itu di dalam peperangan itu pasukan Muslimin telah memenangkan peperangan itu dan mengalahkan orang-orang Romawi. Dan dalam peperangan ini, kalau ashabi Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Rasulullah berkata kepada Zubair di peperangan Al-Yarmouk, ala tashuddu wa nashuddu ma'ak, ayo kita serbu mereka, orang-orang musyrikin ini, kita bersamamu wahai Zubair. Qala fa inni in syajadtu kadzabtum. Kalau saya pergi ke sana untuk melawan mereka itu, kalian tidak akan ikut saya, katanya Zubair bin Awam. Faqalu la naf'al, kita tidak berbuat demikian. Fahamala alaihim, kemudian dia sendiri menerobos tentara-tentara kafir yang sangat banyak, dia sendirian diterobos sama Zubair bin Awam, hatta syaqqa sufufahum wajawazahum wa ma ma'ahu ahad, thumma raja'a mukbilan. Setelah itu dia mukuli orang-orang kafir tadi, dan orang-orang kafir tadi mukuli dia, kemudian dia berhasil kembali dengan selamat. Fa'akhadhu bil lijami, maka lijam itu anunya kuda itu yang ditaruh di sini itu dipegang sama orang-orang itu, wabarabu darbatain, maka dia dipukul sama salah satu orang dari musyrikin Rum, dipukul 2 pukulan, ala atiqihi, di sini dipukul, di sini atiqihi, di sini di punggungnya, di pundaknya. Darbatan muribah yawm Badar, dan juga dia di peperangan Badar juga terpukul di sini juga. Qala Urwa anaknya, Urwa bin Zubair yang saya sebutkan tadi anaknya,
kuntu udkhilu asabi'i fi tilka dharabat al-hab wa ana shaghir. Pukulan-pukulan yang bertubi-tubi kena ke sininya itu menjadi tubuhnya ini lubang kayak gini, ada lubang di sini kayak gini, besar. Maka Urwah bin Zubair mengatakan, waktu saya kecil, saya duduk bersama ayahku. Saya suka main-main itu, tak bikin mainan anunya ayahku itu. Yang lubang itu juga tak pegang-pegang kalau Zubair bin Awwam. Wa hadha yadullu ala annahu radhiyallahu anhu kana syuja'an muqdaman fi tasdid al-dharabat li syirki wal dhalal. Itu menunjukkan kepada kita bukti yang nyata bahwa Zubair bin Awwam adalah seorang pemberani, sangat pemberani, pahlawan. Walaupun abla radhiyallahu taala anhu fi yaum al-Yarmouk, dalam peperangan al-Yarmouk itu dia telah jasa yang luar biasa. Wa fi jami' al-ghazawat, dan setiap peperangan yang dia ikut, allati ghazaha bala'an hasanan. Ini menunjukkan bagaimana Zubair bin Awwam adalah seorang pahlawan besar. Dia adalah seorang pemberani. Amma mawaiduhu radhiyallahu taala anhu, maka dari itu Zubair bin Awwam itu telah melahirkan seorang pahlawan, yaitu anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Zubair bin Awwam punya anak bernama Zubair bin Awwam, Abdullah bin Zubair, sahabi ibn sahabi. Abdullah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awwam ini adalah anak pertama yang lahir di kota Madinah dari Al-Muhajirin. Orang-orang Yahudi dahulu di kota Madinah waktu Rasulullah SAW hijrah dari kota Madinah dari kota Makkah ke kota Madinah, orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa orang-orang muslimin ini atau perempuan-perempuan atau istri-istri orang-orang muslimin tidak akan melahirkan seorang laki-laki. Nah, waktu itu Asma binti Abi Bakar waktu itu hamil waktu berhijrah itu. Maka waktu dia sampai ke Kuba melahirkan seorang anak laki, yaitu Abdullah bin Zubair. Maka orang-orang muslimin sangat gembira atas lahirnya Abdullah bin Zubair, karena apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu kizib, tidak benar. Mereka main dukun-dukunan orang-orang Yahudi itu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada Abdullah bin Zubair laka tamron, yaitu kurma, dikunyah oleh Rasulullah SAW dengan lidahnya. Kemudian dia memberikan kepada Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini pertama makanan yang ditelan di perutnya adalah lidah atau yaitu dari Rasulullah SAW yang bercampuran dengan dengan ludahnya Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Zubair ini adalah seorang pemberani, luar biasa beraninya Abdullah bin Zubair ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW ihtajam itu hijamah, buat berjandu, bikin hijamah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Zubair bin Awwam ini diarah buaan, diminum oleh Abdullah bin Zubair. Darahnya Rasulullah SAW tadi. Katanya Rasulullah SAW, mana darahnya engkau buat oleh Jalla? Ya Rasulullah, saya telan, saya minum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, engkau akan menjadi seorang yang luar biasa, kata Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Zubair ini terkenal dalam sejarah seorang zahid, seorang yang zahid di dunia, dan dia seorang soleh, seorang abid, yang sering sholat, ibadah kepada Allah SWT, dan dia seorang pemberani, tarikh, masyhur. Dengan tepatnya di sini saya ceritakan tentang Abdullah bin Zubair. Ini adalah anaknya Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Zubair bin Awwam pernah mengatakan kepada anaknya, qala Zubair radhiyallahu anhu li ibnihi, la tujadil an-nas bil Qur'an fa innaka la tastati'uhu. Dia mengatakan, wahai anakku, jangan engkau mujadalah, tidak berdebat dengan seorang, jangan membawa dalil-dalil Al-Qur'an, dari Al-Qur'an Al-Karim saja. Walakin 'alaika bis-sunnah.
bawalah sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW. Atadruna limadha ya ibadullah? Kenapa Az-Zubair bin Awwam mengatakan demikian? Lianna sunnah muwaddahatun wa mubayyinatun al-Qur'an. Karena sunnah ini adalah menerangkan Al-Qur'an Al-Karim. Kalau Al-Quran saja tidak cukup. Karena banyak di antara orang manusia sekarang ini menyelewengkan arti-arti Al-Quran Al-Karim. Tapi As-Sunnah adalah menerangkan Al-Quran Al-Karim. Wallahi amarna faqat fi kitabi wa aqimus shalah. Di antaranya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wala kaifa nusalli. Bagaimana kita salat? Tidak disebut sama Allah SWT bagaimana kita sholat. 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, bagaimana caranya? Sudah ada dalam Al-Quran Al-Karim. Yang ada di sunnah Rasulullah SAW. Ja'at di sunnah. Wa bayyanat lana kaifa nusalli. Dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan bagaimana kita sholat. Wallahu amarna bi kitabihi wa atuz zakat. Allah SWT mengatakan, tunaikanlah zakat. Walau kaifa nuzakki? Bagaimana kita zakat? Zakat bagaimana kita nuzakki? Ja'at sunnah. Datang sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW. Wa bayyana lana kaifa nuzakki, dan diterangkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita caranya kita nuzakki. Wallahu amarna bi kitabihi dzikri wa tasbihi. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran Karim, menganjurkan kepada kita bahwa kita agar kita orang sering berzikir kepada Allah SWT, bertasbih kepada Allah SWT. Walau kita guru, bagaimana kita menyebut atau berzikir kepada Allah SWT? Ja'at sunnah wa bayyana lana kaifa guru. Dalam sunnah diterangkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita ini bertasbih, bagaimana mendzikirullah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita sering mengatakan tentang Al-Quran faqat, yang usah sunnah. Wa hadza kufrun. Dan ini adalah suatu kekufuran. Karena kita harus percaya dengan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, yaitu yang telah dijelaskan oleh ulama ahli hadis. Karena sunnah Rasulullah SAW ini adalah tauhid Al-Quran Karim, menerangkan Al-Quran Karim. Maka ada seorang pernah mengatakan bahwa saya sholat. Dikatakan sholat itu begini dan begitu dan begini. Oh enggak. Dari mana engkau tahu? Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kami. Sholatnya Rasulullah SAW, sholatnya Rasulullah SAW itu bagaimana? Wudhunya bagaimana? Disebutkan satu persatu. Oh enggak, kalau saya tidak mengikuti Rasulullah SAW, saya mengikuti ayah saya. Ayah saya melihat ayah saya sholat seperti ayah saya. Gitu. Jadi dia tidak ngaku, dikatakan masalah yakin ini salah. Itu dia dulu, enggak. Saya melihat ayah saya demikian. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW bagaimana nusolli, bagaimana sholat Rasulullah SAW yang sebenarnya. Karena Rasulullah SAW itu waktu dia di Madinah, Rasulullah SAW itu menyisakan waktu khusus untuk menerangkan kepada sahabat-sahabatnya bagaimana sholat yang sebenarnya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana sholat yang sebenarnya. Kemudian, walidzalika yajib 'ala man asra hukman fi dinillah an ya'ti bil adillah min al-Qur'an was sunnah. Maka dari itu seorang apabila mengatakan sesuatu, dia harus membawa yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari Al-Quran faqat dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa niyahu min adillah faham salaful ummah, dan dia harus memahami agama ini dengan paham sahabat Rasulullah SAW. Bukan atas paham kita orang sendiri diartikan kata orang Jawa sakar dewi, enggak. Wa ba'da dzalika yasdur hukmuhu. Kemudian setelah itu dia mengatakan hukumnya. Fa innahu insyaallah la yukhil haq abadan. Apabila dia berbuat demikian, insyaallah dia tidak akan salah sama sekali. Walakin idza ja'a bil adillah min al-Qur'an wahdahu, tapi apabila dia mendapat membawa dalil-dalil Al-Qur'an saja, atau min sunnah wahdahu, atau dari hadis Rasulullah SAW saja, faruqama la yusibul haq. Mungkin dia tidak akan mencapai kebenaran. Masalah tidak salah usaha. Umpamanya orang bertanya kepadanya, faqala al-maitatu haram. Segala yang mati itu haram hukumnya.
Faqala lahu na'am, al-maitatu kullaha haram. Semua hal yang mati itu haram. Mustajalla min al-Qur'an, dan dia mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, bi qoulihi ta'ala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu." Allah telah mengharamkan segala hal yang sudah mati. Wa la hukmun khati'un, dan ini adalah hukum yang salah. Apa dia mengatakan demikian? Wala budda ya'ti bis sunnah. Mesti dia membawa sunnah Rasulullah SAW. Yang di dalam sunnah Rasulullah SAW diterangkan sama Rasulullah SAW. Kemudian di sunnah datang hadis Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita bahwa kita dihalalkan dari yang mati itu dua hal yang halal, yaitu as-samak wal jarad, yaitu ikan laut, dan al-jarad yaitu walang atau belalang. Halal hukumnya disebut oleh Rasulullah SAW. Fanaqul na'am al-maitatu haram. Kita mengatakan betul al-maitatu haram, segala hal yang mati itu haram. Illa as-samak wal jarad, kecuali as-samak wal jarad. Kita harus mengatakan demikian. Wa bidzalika nusibul haq. Apabila kita mengatakan demikian, kita benar. Kalau dia hanya membawa dari Al-Quran Karim mengatakan tidak, semua hal yang mati itu haram. Apa ikan laut? Ini buktinya dalam Al-Quran Karim. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Lihat Rasulullah SAW mengatakan juga, illa as-samak wal jarad, dihalalkan oleh Allah SWT, yaitu as-samak wal jarad. Harus menyebut demikian. Rasulullah SAW mengatakan, Allah SWT mengatakan, segala hayawan itu halal hukumnya, kecuali al-kalb wal khinzir. Disebut sama Allah SWT, wal khinzir. Ada yang mengatakan khinzir toh yang haram. Semua binatang halal. Banyak di antara orang-orang, saya tahu wallahi, ya kullu syai', mati segala macam. Anjing dimakan, bedeh dimakan, kelawar dimakan, semua dimakan, ular dimakan, katanya halal semua. Ini Allah SWT mengatakan semua binatang halal, kecuali khinzir. Diterangkan sama Allah sama Rasulullah SAW dalam hadis. Hayawan-hayawan yang diharamkan yaitu punya taring, yang ini. Dijelaskan sama Rasulullah SAW. Bahwa ular itu haram karena punya taring, bedeh itu haram karena punya taring. Hal-hal yang seperti macan itu haram. Tapi Allah yakulun kulusi, semua dimakan. Kenapa? Dia megang Al-Quran faqat. Toh, dia megang hadis Rasulullah SAW juga. Nah, ada khata dan ini salah. Dan juga Al-Zubair bin Awwam mengatakan kepada anaknya, "Man istata'a an takuna lahu khabi'an min 'amalin shalih falyaf'al." Dia mengatakan kepada siapa yang bisa berbuat perbuatan yang baik, bersembunyi-sembunyi, maka laksanakanlah. Walamma hadara yaumul jamal, waktu Al-Zubair bin Awwam ikut serta perang Al-Jamal, ja'ala Al-Zubair yusfi ibnahu Abdullah bidainihi. Kemudiannya Zubair bin Awwam itu sudah merasa bahwa dia akan mati. Maka dia berwasiat kepada anaknya Zubair bin Awwam, "Wahai anakku, ya bunayya in ajizta anhu bi syai'in fasta'in 'alaihi bi maulaya." Wahai anakku, apabila aku mati, lunasilah hutang-hutangku. Apabila engkau tidak bisa, mintalah tolong kepada Tuanku. Dia mengatakan ini, maulaya, kepada Tuanku. Qala Abdullah, anaknya Abdullah berkata, "Wallahi bajari ma arad hatta qultu." Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh ayahku maulaya itu. Siapa maulaya itu? Maka saya bertanya kepada ayahku, "Ya abati man maula?" Siapa wahai ayahku Tuanmu itu? Qala Allah. Allah, mintalah kepada Allah SWT agar dilunasi hutang-hutangku. Qala Allah, ya Abdullah bin Abbas, setelah ayahku mati, saya ingin melunasi hutang-hutang ayahku. Tapi banyak, saya tidak bisa seluruhnya melunasi hutang-hutang ayah. Demi Allah dia bilang, "Wallahi ma waqa'at karbatun min dainihi illa qultu." Apabila saya tidak bisa membayar utang ayahku, saya berkata, saya minta kepada Allah SWT, "Ya Maula Zubair, iqdi anhu dainahu." Wahai Tuhan Zubair, ini ya Allah, lunasilah hutang-hutang Zubair, supaya qdi. Langsung hutang tadi dilunasi oleh Allah SWT. Yang mulai orang yang bantu. Maka ini adalah hamba Allah yang soleh. Bagaimana Allah SWT? Dia tawakal kepada Allah SWT. Orang yang beriman kepada Allah SWT, yang betul-betul beriman, dia tawakal kepada Allah SWT.
Maka Zubair ini bertawakkul kepada Allah. Hamba Allah yang soleh, wali min awliyaillah yang solehin. Dia mengatakan kepada Zubair, karena utangnya itu mungkin Zubair tidak bisa melunasinya. Atau dia tidak bisa, wahai anak melunasi apa hutang-hutang. Maka mintalah kepada Allah SWT, Maulaya, yaitu Tuhanku. Maka Zubair bin Awwam apabila hutangnya itu tidak bisa dilunasi, dia minta kepada Allah SWT. Ya Maula Zubair, iqdi dainahu, lunasilah hutang-hutangnya. Fayaqdihi. Allah SWT melunasinya. Waqalahu ibnahu yawman, anaknya pernah berkata kepadanya, Mali la asma'uka tuhaddin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama asma'u Ibnu Mas'ud wa fulanan wa fulanan. Salah satu dari anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayahku, itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang dari semenjak kau masuk Islam atau sebelum kau masuk Islam, sebab dia adalah familinya Rasulullah SAW, selalu bersama Rasulullah SAW. Kenapa saya tidak pernah mendengar engkau mengatakan hadis membawa hadis Rasulullah SAW seperti Ibnu Mas'ud, wa Abu Hurairah, wa fulan. Belum pernah juga mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata. Apa jawabnya Zubair? Faqala Zubair, "Amma inni lam ufariqhu mundu aslamtu." Saya semenjak masuk Islam, saya tidak pernah pisah bersama Rasulullah SAW. Saya selalu bersama Rasulullah SAW. Saya apa hadis-hadis Rasulullah banyak sekali. Tetapi saya takut tergabung karena Zubair al-Awwam. Walakinni sami'tu minhu kalimah. Seperti saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang membawa hadis kata Rasulullah, membawa omonganku, dia berdusta muta'ammidan dengan sengaja, maka siaplah baginya yaitu tempat di neraka. Itu saya takut, saya kalau ingat sabda Rasulullah SAW itu. Maka saya tidak mau menyebut qala Rasulullah, saya takut nanti apa saya katakan ini adalah tidak benar, tidak disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka saya sangat-sangat takut. Ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang sering bersama Rasulullah SAW, takut. Dan sekarang kita mendengar banyak di antara dai-dai Allah yang ceramah-ceramah mengatakan hadis Rasulullah dhaif, hadis Rasulullah yang lemah. Sedangkan hadis ini sudah diterangkan oleh ulama ahli hadis bahwa ini hadis lemah, tapi sering dia menyebut hadis ini dalam khutbahnya. Ini adalah suatu hal yang berbahaya. Maka kita harus meneliti apabila kita mengatakan hadis Rasulullah SAW, meneliti apa hadis ini benar apa tidak. Saya tutup di sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.